Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Mita Safitri, NPM 2257051022 dari Prodi S1 Ilmu Komputer dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan modul pemrograman terstruktur dengan materi yaitu struct dan class. Apa itu struct? Structure atau struktur adalah kumpulan elemen data yang digabungkan menjadi satu kesatuan. Dengan kata lain, struktur merupakan bentuk struktur data yang dapat menyimpan variabel-variabel dalam satu nama. Di sini terdapat contoh struct. Pada contoh ini, kita dapat membuat sebuah struct bernama mahasiswa yang memiliki dua buah atribut di dalamnya, yaitu nama dan NPM dengan tipe data string. Kemudian, pada fungsi main kita membuat sebuah project dengan nama MHS mahasiswa. Selanjutnya kita dapat memanggil atribut tersebut dengan menuliskan nama yaitu project atribut tersebut. Oke, selanjutnya yaitu class. Class adalah salah satu dari komponen OOP yang digunakan untuk membungkus data abstrak prosedural sebagai deskripsi tergenelisir atau rancangan dari sebuah objek untuk mendefinisikan atau menggambarkan isi dan tingkah laku sebagai entitas dari project. Dalam kelas sendiri memiliki struktur kelas. Yang pertama yaitu ada nama kelas, di mana Anda dapat memberikan nama pada kelas tersebut. Yang kedua yaitu access specifier, yaitu tempat di mana Anda dapat mendefinisikan hak akses kepada anggota yang ada di bawahnya. Ada 3 macam access specifier, yaitu public, private, dan protected. Berbeda dengan struct, pada kelas access specifier hanya bersifat private. Selanjutnya yaitu ada data member atau atribut, merupakan tempat di mana Anda dapat mendirikan sebuah variabel atau function sebagai anggota dari kelas. Selanjutnya itu ada nama objek, yaitu tempat di mana Anda dapat memberikan objek-objek dengan menggunakan kelas tersebut, mendirikan objek-objek dengan kelas tersebut. Jika kelas tidak diberi nama kelas, maka diwajibkan mendirikan objek, karena kita tidak akan bisa membuat objek dengan kelas di luar dari deklarasi kelas tersebut. Di bawah ini ada contoh dengan akses public, dapat kita lihat di sini. Pada contoh ini, kita dapat membuat sebuah kelas mahasiswa yang memiliki akses specifier public, sehingga dapat diakses dari luar kelas itu sendiri. Sebagai contohnya, kita mengakses kelas mahasiswa pada fungsi main dengan membuat objek baru bernama MHS. Selanjutnya yaitu penjelasan terkait access specifier. Terdapat 3 access specifier, yaitu yang pertama private. Private adalah data member atau atribut tidak dapat diakses atau dilihat dari luar kelas itu sendiri. Sedangkan public dapat, yaitu data member atau atribut dapat diakses atau dilihat dari luar kelas itu sendiri.
Sedangkan protected yaitu data member atau atribut tidak dapat diakses dari luar kelas, namun mereka dapat diakses pada kelas turunannya atau inherited kelasnya. Selanjutnya yaitu penjelasan terkait konstruktor, metode spesial yang berfungsi untuk inisialisasi ketika pembuatan objek. Konstruktor dipanggil segera setelah objek baru dibuat. Ciri dari konstruktor pada C++ adalah nama metode sama persis dengan nama kelasnya. Di sini ada contoh dari konstruktor tanpa parameter. Dapat kita lihat di sini bahwa tidak ada parameter dalam konstruktor pada contoh ini. Dan ini contoh untuk konstruktor dengan parameter. Selanjutnya yaitu setter dan getter pada C++. Apa itu setter? Setter adalah member function atau metode yang dipakai untuk memberikan nilai ke dalam sebuah data member. Sedangkan getter adalah member function yang dipakai untuk menampilkan nilai data member. Di sini dapat kita lihat contoh dari setter. Pada contoh ini kita memiliki sebuah atribut nama dengan akses private. Seperti yang kita ketahui, jika sebuah atribut memiliki akses private, maka tidak dapat diakses di luar kelas itu sendiri. Lalu, bagaimana cara memberi nilai pada atribut tersebut? Kita dapat memanfaatkan sebuah fungsi yang disebut dengan setter dengan membuat sebuah fungsi setter dengan nama setNama dengan akses publik. Setter biasanya menggunakan void atau prosedur dan memiliki satu parameter di dalamnya. Lalu pada fungsi main kita akan memanggil fungsi setter tersebut untuk diberikan nilai. Selanjutnya yaitu contoh dari getter. Setelah kita berikan sebuah nilai pada atribut nama, bagaimana cara kita melihat hasil outputnya? Oke, kita dapat memanfaatkan fungsi yang disebut dengan getter dengan membuat sebuah fungsi getter dengan nama getNama. Tipe fungsi dari getter selalu sama dengan tipe data atribut yang dituju. Seperti contoh di atas, kita memiliki atribut nama yang bertipe data string. Maka tipe fungsi getter juga akan mengikuti, yaitu string. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait materi struct dan class. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.